Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan adalah Tetap di Jalan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menaruh Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya, menjadi otoritas tertinggi dalam setiap keputusan rancangan rencana yang dia buat, bahkan dalam setiap tingkah laku dan juga perbuatannya. Orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan, tidak akan merespon kejahatan itu, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya sendiri, dari dalam hati dan pikirannya. Kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia lalui. Sebab ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan tidak mau hidup orang percaya berujung kepada maut. Sebab itu, Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita lalui. Mazmur 103 ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Dalam ayat ini Daud mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada setiap kita yang ada hari ini, suatu kisah atau peristiwa bagaimana Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa ketika ia dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yaitu suatu jalan yang secara manusia sangat tidak masuk akal, di mana Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel dalam menuju tanah Kanaan tidak melalui jalan yang biasa dilalui orang pada saat itu, yaitu jalan yang singkat dan mudah, yang hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari saja bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi di sini Tuhan mempunyai jalan sendiri yang harus dilalui dan ditempuh oleh Musa dan bangsa Israel, yaitu jalan memutar yang harus melewati Laut Teberau. Di tepi Laut Teberau inilah bangsa Israel mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Mereka tiba pada jalan buntu, tidak ada jalan lagi di depan mereka. Kanan dan kiri tempat di mana mereka berada adalah jurang yang dalam. Sementara di belakang mereka sudah ada Firaun serta pasukannya yang semakin mendekat, yang siap untuk menyerang dan membinasakan mereka. Tentu hal ini membuat semua orang menjadi ketakutan, bingung dan juga cemas dengan jalan dan juga rencana yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Hal ini membuat mereka, orang Israel, bertanya-tanya, mengapa Tuhan yang sudah melepaskan dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan juga berkat-berkat kekayaan yang berkelimpahan, namun sekarang membawa mereka kepada suatu keadaan yang sangat menakutkan? Apakah Tuhan salah atau Tuhan gagal menyatakan rancangannya? Tentu saja tidak, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan memang sudah menyelamatkan kita, tetapi mengapa terkadang Tuhan membawa kita kepada suatu kondisi yang tidak kita inginkan atau yang tidak terpikirkan sebelumnya? Tuhan tidak pernah salah. Sebab dalam segala peristiwa yang terjadi, Tuhan selalu punya maksud dan karya yang indah. Dengan tetap percaya dan berada pada jalan yang Tuhan bawa, kita akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan yang ajaib, seperti yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari jalan yang Tuhan tunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel. Yang pertama, saudaraku, dalam jalannya Tuhan ada jaminan kemenangan. Sebenarnya bagi Tuhan sangat mudah jika ingin membinasakan Firaun, bangsa Mesir, atau siapa saja. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kekerasan hati Firaun itu sebagai alat untuk menunjukkan kekuatannya kepada bangsa pilihannya. Seperti tertulis dalam Keluaran 9 ayat 15 dan 16. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku
untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ketika bangsa Israel sudah tidak ada harapan untuk hidup dan sudah membayangkan kematian yang mengerikan, Tuhan berfirman kepada Musa dan bangsa Israel seperti ini, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Kemudian Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan membelah laut Teberau melalui tongkat Musa. Dan di laut Teberau inilah Tuhan menyelesaikan semua masalah bangsa Israel. Ada jalan mujizat yang terbuka bagi mereka, dan juga Firaun beserta pasukannya terkubur di tengah laut tersebut. Itulah sebabnya, saudara, jangan takut jika menghadapi masalah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat untuk menolong kita, dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Percaya saja kepada waktu dan caranya Tuhan. Yang kedua, dalam jalannya Tuhan ada jaminan dan pemeliharaan. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 1-4, ketika bangsa Israel berada di padang gurun yang kering, gersang, dan panas, tidak ada apa-apa yang dapat dipakai untuk dimakan. Padahal persediaan makanan sudah mulai habis. Di mana mereka akan mendapatkan makanan? Namun saudaraku, di situ pun Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna adanya. Tuhan selalu hadir dan mampu untuk menolong setiap umatnya. Tuhan mengadakan mujizat dengan menurunkan mana dari langit. Tuhan bukan hanya memberi sehari atau sebulan saja mereka makan. Bahkan selama 40 tahun ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka tidak pernah kehabisan mana untuk mereka nikmati setiap hari. Begitu banyak mujizat dan pertolongan Tuhan yang dapat mereka alami dan nikmati. Yang ketiga, saudaraku, dalam jalannya Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan akan kebenaran. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, yaitu kebenaran-kebenaran firman Allah yang akan mengatur bagaimana hubungan bangsa Israel dengan Tuhan dan juga kepada sesamanya. Di jalan Tuhan, kita akan dibawa kepada rahasia-rahasia kebenaran firman Allah agar hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin akrab, sehingga kita akan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan semakin diubah menjadi serupa dengan Yesus. Yang berikutnya, saudaraku, dalam jalannya Tuhan, kita pasti akan sampai pada tujuan. Yosua 1 ayat 3 dan 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah, saudara, penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Selama mereka mau taat dan berada dalam jalannya Tuhan, mereka akan berhasil dan tinggal dalam berkat-berkat yang berkelimpahan. Sebelum keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menjanjikan bahwa bangsa Israel akan dibawa kepada suatu negeri yang sangat luas serta berlimpah susu dan madunya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Jika kita tetap taat dan berada pada jalan yang Tuhan tunjukkan, kita juga akan alami kelimpahan serta penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jalan Tuhan adalah apa yang difirmankan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Jangan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Jika kita tetap berada di jalannya Tuhan, percayalah Dia akan selalu memelihara kita, membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran firman Allah, dan memberikan kelimpahan serta kemenangan hingga kita sampai kepada tujuan iman kita, yaitu bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bahwa kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Bahkan Tuhan tolong dan mampukan kami untuk taat dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami pun mengalami setiap janji dan penyertaan Tuhan yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.